Halo semuanya, pernahkah kalian membaca petunjuk cara memasak mie instan atau melakukan sesuatu? Itu adalah contoh teks prosedur. Mari kita pelajari lebih lanjut. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks ini terdiri dari tahapan-tahapan serta memiliki struktur kalimat imperatif berupa perintah. Apa sih tujuan dari teks prosedur? Jadi, teks prosedur bertujuan memberikan petunjuk cara membuat ataupun melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan material dan metode yang detail. Misalnya, cara memasak nasi goreng atau cara menyalakan TV dan lain sebagainya. Bagaimana struktur teks prosedur? Setiap teks memang memiliki struktur agar penyusunan teks menjadi baik dan benar. Seperti halnya teks prosedur, di mana ada struktur pada saat pembuatan maupun penyusunan teksnya. Berikut struktur teks prosedur menurut Desti Ayunisha et al. Tahun 2020. Yang pertama ada judul. Judul teks prosedur dapat berupa cara melakukan, membuat, atau menggunakan sesuatu. Judul yang baik harus sesuai dengan isi tulisan, singkat, jelas, bukan kiasan, dan tidak memiliki makna ganda. Yang kedua ada tujuan. Tujuan dalam teks prosedur dapat berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan penulisan atau paragraf pengantar. Yang ketiga, ada alat dan bahan. Alat dan bahan dalam teks prosedur dapat berupa paragraf atau daftar rincian. Pada teks prosedur tertentu, misalnya berjudul melakukan sesuatu, maka tidak perlu Yang ketiga, ada alat dan bahan. Alat dan bahan dalam teks prosedur dapat berupa paragraf atau daftar rincian. Pada teks prosedur tertentu, misalnya berjudul melakukan sesuatu, maka tidak diperlukan alat dan bahan. Alat dan bahan ini diperincikan sampai ukuran yang akurat agar hasil produknya baik. Yang keempat, ada tahapan atau langkah-langkah. Tahapan atau langkah-langkah dapat diuraikan dalam paragraf dengan kata pertama, kedua, atau ketiga. Bisa juga menggunakan penomoran dengan urutan ke bawah dan menggunakan kata penghubung waktu, tujuan, urutan penggunaan kalimat perintah, saran, dan larangan. Yang terakhir ada penegasan ulang. Penegasan ulang dapat berupa harapan atau manfaat apabila langkah-langkah teks prosedur tersebut dijalankan dengan baik. Lalu ada unsur kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, banyak menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk dengan akhiran kan dan partikel lah. Kalimat imperatif berarti kalimat yang berisikan perintah, himbauan, ataupun larangan, serta diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimatnya. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang terkait dengan topik yang dibahas. Kata teknis adalah kata-kata yang mewakili bidang keahlian tertentu dan memiliki arti leksikal atau kamus. Istilah-istilah komunikasi seperti tanya jawab, kontak mata, wawancara, verbal, nonverbal, bahasa tubuh, dan negosiasi akan digunakan jika teks tersebut membahas masalah komunikasi. Yang ketiga, banyak orang menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Konjungsi penambahan menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat yang lebih kompleks. Yang keempat, banyak menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah istilah yang sering digunakan untuk mengajak seseorang atau banyak orang. Kalimat persuasif tidak hanya digunakan untuk ajakan, tetapi juga memiliki saran atau permintaan. Nah, yang kelima, gambaran detail tentang alat dan bahan yang digunakan seperti ukuran, jumlah, dan warna akan digunakan jika teks prosedur tersebut berupa resep.
dan petunjuk penggunaan suatu alat tertentu. Selanjutnya, langkah-langkah menulis teks prosedur. Yang pertama, menentukan judul. Buatlah judul semenarik mungkin untuk menarik perhatian pembaca. Judul juga harus memuat prosedur apa yang akan kamu jelaskan dalam teks. Yang kedua itu membuat tujuan. Nah, setelah judul sudah dibuat, tuliskan secara singkat tujuan dari teks prosedur tersebut. Bagian ini penting untuk menunjukkan pada pembaca apa yang dibuat atau dilakukan. Pada bagian ini, kamu harus menyebutkan secara jelas hasil akhir yang akan didapatkan. Yang ketiga, buat daftar alat dan bahan. Bagian yang satu ini bersifat opsional. Apabila kamu membuat teks prosedur tentang cara membuat sesuatu, maka bagian alat dan bahan ini harus disertakan. Namun, jika kamu ingin membuat teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu, bagian ini tidak harus dimasukkan. Yang keempat, menyusun langkah-langkah. Bagian ini adalah bagian inti dari teks prosedur. Sajikan secara lengkap dan detail kronologis atau urutan langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah ini bisa dijelaskan dalam bentuk poin atau nomor. Nah, yang terakhir, sempurnakan dengan penutup atau kesimpulan. Bagian penutup atau kesimpulan juga bersifat opsional. Bagian ini biasanya ditulis untuk menyimpulkan tujuan akhir dari teks yang dibuat. Oke, selanjutnya contoh teks prosedur. Cara memasak nasi goreng. Nasi goreng adalah salah satu hidangan yang populer dan praktis, mudah disiapkan dengan bahan-bahan yang sederhana. Proses memasaknya yang cepat menjadikannya pilihan ideal untuk menghabiskan sisa nasi dari hari sebelumnya. Alat dan bahan. Alat, ada wajan, spatula, dan piring. Bahan, 2 porsi nasi putih, 2 butir telur, 2 siung bawang merah, cincang halus, 2 siung bawang putih, cincang halus, 1 batang daun bawang, iris halus, 2 sendok makan kecap manis, minyak goreng secukupnya, garam dan merica secukupnya. Sayuran seperti wortel, kacang polong, dan ayam suwir opsional. Langkah-langkah. Pertama, tuangkan minyak goreng ke dalam wajan dan panaskan dengan api sedang. Kedua, masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah dicincang. Tumis hingga harum dan berwarna keemasan. Ketiga, pecahkan telur ke dalam wajan dan aduk rata hingga telur setengah matang. Keempat, masukkan nasi putih ke dalam wajan, aduk rata dengan bawang dan telur. Pastikan nasi tidak menggumpal. Tambahkan kecap manis, garam, dan merica. Aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata. Menggunakan sayuran, masukkan sayuran pilihan Anda dan aduk hingga sayuran matang. Terakhir, setelah semua bahan tercampur dan matang, angkat nasi goreng dan sajikan di atas piring. Taburi dengan irisan daun bawang. Nasi goreng siap dinikmati sebagai hidangan utama yang lezat dan bergizi. Hidangan ini tidak hanya menggugah selera, tetapi juga memungkinkan Anda berkreasi dengan berbagai bahan tambahan sesuai dengan persediaan di dapur Anda. Contoh teks prosedur kedua. Cara menyalakan televisi. Ketika merasa bosan dan ingin menonton televisi, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut untuk menyalakan televisi dan menikmati acara favorit. Alat dan bahan. Televisi, remote control, sumber listrik. Langkah-langkah. Pertama, pastikan televisi terhubung dengan sumber listrik. Periksa kabel listrik apakah sudah terpasang dengan baik. Kedua, ambil remote control dan pastikan baterainya dalam kondisi baik. Jika remote tidak berfungsi, coba ganti baterai. Tekan tombol power pada remote control. Tombol ini biasanya berbentuk lingkaran dengan garis vertikal di atasnya. Nah, setelah menekan tombol power, tunggu beberapa detik hingga layar televisi menyala dan menampilkan logo atau saluran TV. Gunakan tombol channel up atau channel down pada remote untuk memilih saluran yang diinginkan. Langkah terakhir, sesuaikan volume suara dengan menekan tombol volume up atau volume down pada remote control. Sekarang, televisi sudah menyala dan siap digunakan untuk menonton acara favorit. Pastikan untuk mematikan televisi setelah selesai digunakan dengan menekan tombol power kembali. Baik teman-teman, sekarang sudah paham kan mengenai teks prosedur? Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Dadah. Selanjutnya untuk evaluasi saya menggunakan Google Form.
Berikut cara membuat soal evaluasi di Google Form. Pertama, kita pergi ke Google, terus kita search Google Form. Oke, muncul tampilan seperti ini, kita klik saja. Selanjutnya, karena kita akan membuat soal secara manual, kita klik formulir kosong ini. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini dan tinggal menyesuaikan dengan apa yang ingin kita, soal-soal yang ingin kita buat. Contohnya saja begini, ini formulir, kita bisa sesuai dengan materi kita, teks prosedur misalnya. Kita juga bisa menyesuaikan ditebal atau dimiringkan seperti ini. Tuh. Lanjut, deskripsinya kita juga bisa menyesuaikan. Nah, ini untuk pertanyaan, misalnya saja nih, pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Nah, untuk jawabannya kita bisa pilih juga mau jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, ataupun bisa upload file. Nah, kalau upload file ini untuk siswa itu mengerjakan soal melalui tulisan mereka sendiri dari buku, terus di-scan dan baru dikirimkan ke Google Form. Baik, itu tutorial untuk membuat soal di Google Form. Sekarang kita lanjut ke soal yang saya buat. Baik, ini adalah tampilan ketika siswa mengerjakan soal dari Google Form tersebut. Jadi di sini ditampilkan dulu teks prosedurnya agar bisa menjawab. Oke. Lalu, nah itu ya. Misal ini pilihan ganda dulu 5 soal. Siswa menjawab misalkan nih nomor 1B atau nomor 2 dan selanjutnya itu kita coba dulu. Nah, misalkan saja C, kita asalkan saja dulu ya. Ini hanya panduan saja, tapi jawabannya harus benar ya, sesuai jawaban yang sebenarnya. Jika sudah, kita klik berikutnya. Oh iya, lupa, jangan lupa tambahkan nama kalian, baru klik selanjut berikutnya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk esai. Saya tampilkan lagi teks deskripsinya dan pertanyaan esainya. Lalu pengumpulannya itu saya gunakan upload file. Jadi siswa akan menyekan jawaban mereka dari buku mereka masing-masing dan kirim jawabannya ke sini.